Paula sudah mengirimkan surat pencabutan kuasanya kepada kami, kantor Yuking & Co. Attorneys at Law. Jadi terhitung sejak Paula menyampaikan pencabutan surat kuasa, tentu Paula mungkin sudah menunjuk advokat yang lain. Hari Jumat setelah hari Selasa Baim melakukan gugatan, ya, kita sudah melakukan bedah kasus dengan Paula, ya, hari Jumat. Lalu kemudian kita sepakat untuk melanjutkan bedah kasus lagi di hari Senin untuk persiapan sidang besok, sidang mediasi. Nah, Senin Paula tidak hadir, ya, kemudian Selasa juga Paula tidak hadir, katanya tidak enak badan. Prahara rumah tangga pasangan selebritis Baim Wong dan Paula Verhoeven belakangan ini benar-benar telah menjadi sorotan publik. Selain tengah berada di ujung tanduk, rumah tangga keduanya dikabarkan pula telah diusik kehadiran orang ketiga. Dan besok agenda perdana sidang perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, usai menjadi perbincangan di masyarakat selama hampir 2 pekan lamanya, Baim dan Paula akhirnya akan berhadapan di meja hijau. Namun, yang tak kalah mencuri perhatian adalah sikap dan gerak-gerik Paula yang seolah-olah menunjukkan jika dirinya sedang labil dan panik. Buktinya, di momen menjelang agenda sidang perdana, Paula justru mencabut surat kuasa dari pengacara yang ia telah tunjuk sebelumnya. Padahal, Anna Sophia Yuking, sang mantan pengacara, sudah siap mendampingi Paula pada sidang perdana. Lantas, seperti apa penjelasan Anna Sophia Yuking terkait pencabutan surat kuasa yang dilakukan oleh Paula sesaat sebelum sidang perdana? Jadi hari Minggu, 2 minggu yang lalu, kita sudah melakukan pertemuan dengan Paula waktu itu. Karena dari April itu terhitung sudah 6 bulan ya, sudah 6 bulan Baim sudah menjatuhkan talak kepada Paula, kemudian mereka juga sudah pisah rumah, kalian juga sudah tahu ya. Karena sudah posisi itu saya sudah sampaikan ke Paula, apakah tidak baiknya ini diselesaikan gitu ya. Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, Paula mengajukan gugatan cerai atau kita menunggu gugatan dari Baim. Nah, Paula waktu itu masih berharap ini masih bisa diperbaiki dan minta waktu 2 minggu waktu itu. Sejak kami bertemu hari Minggu, kemudian hari Selasa ternyata Baim sudah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang kemudian disertai dengan preskon yang hari Jumat setelah hari Selasa Baim melakukan gugatan, ya, kita sudah melakukan bedah kasus dengan Paula, ya, hari Jumat. Lalu kemudian kita sepakat untuk melanjutkan bedah kasus lagi di hari Senin untuk persiapan sidang besok, sidang mediasi. Nah, Senin Paula tidak hadir, ya, kemudian Selasa juga Paula tidak hadir, katanya tidak enak badan. Lalu kemudian saya sampaikan kepada teman-teman supaya saya tidak dikejar-kejar lagi, Paula sudah mengirimkan surat pencabutan kuasanya kepada kami, kantor Yuking & Co. Attorneys at Law. Jadi terhitung sejak Paula menyampaikan pencabutan surat kuasa, tentu Paula mungkin sudah menunjuk advokat yang lain, dan itu merupakan kewenangan penuh Paula, ya. Dia punya pertimbangan sendiri, mungkin pertimbangan pribadi ataupun keluarga, sehingga kemudian menunjuk advokat yang lain. Apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya, ya kita sudah siap apa yang terjadi. Ya, paling itu aja, punten banget, saya nggak akan ada pertanyaan.
saya tahu kemana-mana. Sekali lagi maaf buat semua wartawan. Ya, udah itu aja sih. Meskipun ya saya beritahukan, pencabutan surat kuasa itu bukan surat kuasa yang sudah terdaftar di pengadilan untuk sidang besok. Karena sebenarnya kuasa kita sudah didaftar ke pengadilan dan besok kita sebenarnya sudah siap sidang. Tapi Paula mencabut surat kuasa yang per April. Tapi apapun itu sebenarnya hanya masalah teknis saja ya. Mungkin nanti untuk pengadilan, untuk proses peradilan besok advokatnya perlu surat pencabutan yang mencabut kuasa kami yang untuk sidang besok ya, untuk kuasa kami yang per Oktober ini. Tapi pada prinsipnya saya harus beritahukan bahwa intinya Paula sudah mencabut kuasanya kepada kami dan waktu itu Paula menyampaikan sudah menunjuk kuasa hukum yang lain. Seolah tidak ada habisnya memang kejutan-kejutan baru yang datang dari prahara rumah tangga Baim dan Paula yang kini berada di ujung jalan. Namun menariknya lagi, pencabutan surat kuasa yang dilakukan Paula bukanlah satu-satunya pengakuan mengejutkan dari Anna Sophia Yuking. Pasalnya, dalam kesempatan yang sama, Anna Sophia Yuking pun menjelaskan pula jika sejatinya persiapan perceraian mereka berdua sudah dimulai sejak bulan April silam. Bukan itu saja, Anna Sophia Yuking juga menjelaskan jika kata talak pun sudah jatuh pada saat itu. Namun, apa mau dikata, Baim telah melayangkan gugatan cerai yang seperti tidak dapat lagi dilerai. Betul, Paula merupakan klien kami ya yang sudah datang ke kantor kami itu per April ya. April. Jadi per April Paula itu datang ke kantor ya, kantor sini konsultasi terkait dengan rencana perceraian ya, rencana perceraian antara Paula dan Baim sebagai suami. Proses konsultasi itu sudah berjalan, lalu kemudian di bulan Mei ya, Paula kemudian memberikan kuasa kepada kami untuk membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka antara Paula dan Baim yang memang pada waktu itu sudah sampai tahap siap-siap untuk bercerai ya, tapi Paula berharap waktu itu memang supaya ini tidak terjadi, masih bisa diperbaiki hubungannya. Berjalan waktu ya, kami selaku tim kuasa hukum sudah melakukan upaya yang luar biasa ya, melakukan proses komunikasi juga dengan pihak Baim melalui salah satu tim lawyernya. Kita sudah sampaikan ya bahwa kalaupun memang perkawinan ini sudah tidak bisa dipertahankan, baiknya dilakukan suatu proses perceraian yang baik-baik saja. Ya, meski pada awalnya Paula masih berjibaku mempertahankan rumah tangga, kata damai nampaknya begitu sulit untuk tercapai. Apalagi Baim Wong seperti menunjukkan sikap bahwa rumah tangganya dengan Paula sulit untuk dilanjutkan. Buktinya, alih-alih memilih damai, Baim justru melayangkan gugatan cerai dan meluapkan semua luka dalam konferensi persnya bersama Fahmi Bahmid, sang pengacara. Konferensi pers Baim tentunya sampai ke telinga pihak Paula, namun mereka memilih bungkam ketimbang ikut buka suara. Lantas, apa yang membuat pihak Paula mengambil keputusan itu? Kami selaku kuasa hukum pada waktu itu merasa tidak perlu untuk melakukan preskon, tidak perlu untuk merespon informasi-informasi yang beredar di luar, karena kami berpikir ini adalah persoalan keluarga, ya, wilayah privat yang tentu harus diselesaikan secara kekeluargaan. Ya. Kalau memang kemudian ini sudah sampai prosesnya di pengadilan, tentu yang terbaik adalah menyelesaikan persoalan ini di persidangan, ya. Apa yang didalilkan, bukti-buktinya bagaimana segala macam, kita berharap semua diselesaikannya di persidangan. Jadi kita bukannya kita tidak mau melayani wartawan waktu itu,
Paula juga punya pertimbangan, Tante. Ini persoalan akan semakin kisruh kalau kemudian kita ada statement-statement yang mungkin nanti kurang berkenan atau bagaimana. Apalagi kita harus menjaga nama baik keluarga besar, kita harus menjaga juga jejak digital yang sehat untuk anak yang di bawah umur. Ini bukan membongkar, Pak. Ini menyampaikan kebenaran. Ya. Jadi bahasanya dia ini kebenaran, Bang, harus saya sampaikan. Jadi ini bukan persoalan membongkar atau tidak membongkar, karena prinsip kita tidak boleh selalu membenarkan hal-hal yang salah dengan cara menutupi hal-hal yang salah itu. Saya selalu mengingatkan kepada pasangan yang ingin bercerai, kalau punya anak ya, jangan sampai ada kisruh di media sosial, karena itu meninggalkan jejak yang tidak baik buat anak-anak. Nah, itu pertimbangan kita. Tidak dapat dipungkiri memang, walaupun berlandaskan alasan yang begitu mulia karena enggan melibatkan orang banyak dan meninggalkan jejak digital yang kekal, sikap diam Paula tetaplah membuat publik bertanya-tanya. Apalagi sederet sahabat Baim Wong mengambil langkah yang begitu berbeda, bagai langit dan bumi. Dan tidak hanya itu, identitas sosok orang ketiga yang digadang-gadang menjadi akar permasalahan mereka berdua lambat laun semakin meruncing. Ya, berdasarkan pengakuan sederet sahabat Baim, sosok N itu merupakan orang dekat sekaligus rekan kerjasama Baim dalam salah satu bisnisnya. Mirisnya, berdasarkan pengakuan Satria Mulia, sosok berinisial N itu adalah seorang pria beristri. Sekarang muncul inisial N. Sama lagi. Tak lain hanya seorang karyawannya juga, Bang. Abang sendiri melihat. Saya harus buka dokumen. Dokumennya harus saya buka. Jadi saya tidak tahu inisial, tidak ada inisial di dalam gugatan saya. Tuh si Paula Brajo selingkuh tuh, gue kasih tahu sama kalian ya. Kalian mau tahu? Ini baru gue nih orang berani nge-spill. Niko nama selingkuhannya. Tuh, si Niko ini rambutnya gondrong. Gak percaya, lihat aja nanti next terbongkar nih. Si Niko udah punya bini. Kalau gue bela orang yang bener. Kalau yang kemarin itu gue bela memang yang lakinya pada salah. Kalau yang ini kasihan lihat lakinya cuy. Si Paula Brajo itu udah nggak bobok sama suaminya udah 6 bulan lebih tuh. Nggak ada, ini nggak ada rujuk-rujuk. Ini udah pasti cerai nih. Tuh, kalau mau lapor aja sono. Laporin gue sono ke. Ya bikin laporan kalau nggak terima. Sedikit tinggi, sedikit gemuk, kayaknya gondrong deh, terus berjenggot ya, berapa nih, berjambang ya, brewok ya. Saya harus tanya Baim sendiri karena dia yang bisa menjawab. Yang bisa menjawab Baim. Jadi hal-hal yang terlalu pribadi begini saya tidak bisa jawab. Tapi kalau Anda tanya tentang gugatannya, saya daftarkan benar. Ada hak gugatan cerai talak. Ya, jadi gugatan cerai talak dan hak asuh anak itu saya sampaikan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan sudah terdaftar. Si N, teman baiknya dia, pernah tinggal di rumahnya juga. Kalau itu memang gue diceritain. Jadi memang sahabatnya itu, teman baiknya memang tinggal di rumahnya waktu itu dengan alasan katanya rumahnya lagi direnovasi. Akhirnya tinggallah di rumahnya gitu. Akhirnya ya begitulah ya. Kalau gue nggak bisa bilang lebih lanjut karena gue tidak berada di tempat. Cuman kalau yang gue denger dari hasil rekaman. Terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar, kini nasi sudah menjadi bubur. Apalagi proses perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven akan memasuki babak yang baru esok hari. Namun, yang menjadi perhatian masyarakat adalah sikap kedua belah pihak yang berbeda 180 derajat. Di mana pihak Paula Verhoeven terlihat labil, sampai memutuskan untuk mencabut surat kuasa dari sang pengacara. Baim Wong justru menunjukkan yang sebaliknya. Ketika ditemui menjelang sidang perdana, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Baim menjelaskan jika kliennya sudah 100% siap menghadapi persidangan esok hari.
Ia pun memberikan janji jika Baim Wong akan hadir secara langsung dalam agenda tersebut. Kalau persiapan insya Allah sudah siap lahir batin ya. Jadi Baim Wong sudah siap lahir batin, besok insya Allah jam 9 pagi dia mungkin paling cepat sudah ada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dia sudah menyampaikan saya siap hadir untuk menghadiri persidangan tersebut karena ini adalah bagian dari perjalanan hidup dia. Jadi saya siap Bang, karena saya sudah mengajukan gugatan atau permohonan ikrar talak, maka saya siap untuk hadir di dalam persidangan besok. Sehat walafiat, santai aja. Karena ini adalah perjalanan hidup dan ini adalah pilihan. Kalau seseorang sudah mengambil sikap, kita harus hormati. Saya tidak punya kepentingan. Kepentingan saya adalah kepentingan hukum, di mana proses ini harus sesuai dengan koridor hukum, harus sesuai dengan hukum acaranya, karena yang berselisih dalam perkara perceraian ini umat Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memprosesnya. Sekali lagi, mungkin saya tidak akan sering untuk ngobrol gini sama kalian ke depannya. Maaf. Saya sengaja sekarang begini supaya clear aja. Saya juga saatnya kali ya, bukan membersihkan nama saya. Kayak sampai sekarang saya nggak tahu ini keputusan yang benar atau enggak. Obrolan yang kita bahas itu, dia tanya proses persidangan itu seperti apa, ya saya sampaikan. Biasanya secara hukum, setiap dalam perkara perceraian ataupun perkara perdata yang lainnya, biasanya ditanya pihaknya. Jadi pihak itu artinya prinsipal. Jadi dalam hal ini karena pemohonnya adalah Muhammad Ibrahim alias Baim Wong, yang akan ditanya nanti dia apakah benar dia telah mengajukan gugatan atau mengajukan permohonan ikrar talak. Kalau memang benar, apa benar kuasa hukumnya itu yang bernama ini? Itu pertanyaan, itu pasti itu pertanyaannya, karena itu untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran persoalan ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.